selamat datang di Epi Talks. Nah, Epi Talks ini adalah sebuah program dari Indonesia College. Di episode yang pertama ini, kita akan bersama-sama membahas soal beasiswa LPDP. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Raka. Saya adalah salah satu pengajar English tutor di Epic ini sendiri. Nah, hari ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh seorang yang luar biasa, yaitu salah satu awardee LPDP. Kita langsung sambut aja mungkin ya, Kak Anadet. Selamat pagi. Pagi, Kak Raka, apa kabar? Baik sekali. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam soal LPDP, pepatah bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita sayang ya, kita kenalan dulu sama Kak Nada. Jadi saya bacakan sedikit soal Kak Nada ini. CV-nya luar biasa panjang. Novel Harry Potter itu bisa kalah ya. Ini panjang sekali. Jadi saya bantu rangkum beberapa saja. Jadi Kak Nada ini bersekolahnya S1-nya di Universitas Muhammadiyah Gresik ya. Benar ya? Oke. Lalu dia juga Kak Nada juga ini ikut ke virtual exchange program itu di Asia University dan juga Universitas Syah Kuala, betul? Iya. Oke. Nah, sekarang dia ini adalah salah satu candidate untuk MA di Warwick University. Betul ya? Iya. Oke. Kak Nada mungkin sekarang bisa kita langsung lanjut aja kali ya, teman-teman Epic ini udah nggak sabar gitu ya ingin mengetahui kayak LPDP itu apa sih, terus bagaimana sih buat daftarnya, terus benefitnya itu apa aja gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari yang pertama banget, yaitu seputar LPDP gitu ya. Oke. Ini basic banget sih ya. Jadi apa sih yang membuat Kak Nada tuh akhirnya pengen banget untuk mendaftarkan diri ke LPDP gitu? Ya, Kak, sebenarnya aku udah tahu beasiswa LPDP itu udah dari lama banget, bahkan waktu aku masih S1. Jadi mungkin sekitar dari tahun 2020 itu aku udah tahu tentang beasiswa LPDP, tapi waktu itu kan memang belum bisa daftar karena belum lulus ya. Jadi waktu itu aku coba to find out more information about the scholarship. And then I fell in love with that karena aku merasa bahwa beasiswa LPDP itu beasiswa yang cocok untukku. Gitu. Oh, jadi, beasiswa yang cocok buat Kak Nada. Iya. Itu yang membuat Kak Nada merasa cocok itu apa sih? Iya. Jadi yang pertama itu I was inspired by one of my mentor and she is the awardee of LPDP scholarship juga, dan kita juga sering sharing bareng, dan dari cerita beliau aku tuh mendapat banyak banget insight bahwasanya beasiswa LPDP itu sangat membantu para awardee-nya untuk menata masa depan dan juga untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Wah, luar biasa sekali. Di LPDP sangat membantu dan membuat Indonesia jadi lebih baik gitu ya. Oke. Jadi itu purpose dari Kak Nada itu sendiri ya. Oke. So, kita boleh tahu nggak sih kayak kenapa atau apa sih yang membuat LPDP ini jadi lebih menonjol dibandingkan beasiswa-beasiswa lainnya? Kayak kan kita udah tahu ya, ada banyak sekali beasiswa kayak misalnya Australian Award and something like that. And apa sih yang membuat LPDP ini lebih kayak ini loh LPDP menonjol beda sendiri gitu? Apa sih bedanya gitu? Iya, jadi memang setiap beasiswa itu kan pasti ada karakteristik tersendiri ya. Nah, termasuk beasiswa LPDP. Menurutku yang memang membuat beasiswa LPDP ini menjadi salah satu beasiswa yang paling populer adalah LPDP itu nggak cuma memfasilitasi awardee-nya ketika mereka sedang menempuh kuliah, tapi setelah itu mereka juga memfasilitasi dengan banyak banget program seperti Mata Garuda, kemudian ada pembekalan afirmasi untuk teman-teman yang berasal dari daerah 3T dan juga teman-teman dari Papua, kemudian ada pengayaan bahasa, dan memang kita LPDP itu mensupport semua kebutuhan kita selama berkuliah S2 dan S3. Jadi di sana di negara tujuan atau di kampus tujuan kita itu bisa fokus untuk kuliah tanpa harus memikirkan tentang gimana bayar UKT, gimana livingnya mau kayak gimana. Nah, jadi itu udah tercover semua dari LPDP. Oh, semuanya itu sudah tercover ya. Jadi aman banget ya. Jadi aman banget ya. Ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman Epic di luar sana. Apakah kita harus membayar terlebih dahulu atau semua itu kita datang ke sana udah di all in provided gitu dari LPDP? Ya, jadi in terms of biaya ya Kak ya, ada beberapa biaya yang memang harus kita cover terlebih dahulu. Jadi sistemnya itu reimburse. Jadi setelah kita misalnya untuk biaya visa itu kan nanti kita memang kita cover dulu. Nah, setelah itu tapi langsung di reimburse sama LPDP. Nah, jadi ada baiknya untuk teman-teman kita sambil mempersiapkan diri untuk beasiswa sambil kita nabung
Tapi ya jangan khawatir juga karena bakalan langsung di reimburse sama LPDP. Oh, jadi kita bayar dulu di depan upfront, lalu nanti kita dapat reimbursement Iya, ya, langsung seperti itu. dapat Langsung dapat reimburse. ya. Jadi kita nggak Iya, perlu nanti- khawatir lah ya di iya, sana. nggak perlu Nggak usah khawatir bingung-bingung juga. gitu ya. Iya, benar. Oke, mantap sekali. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sama juga yang mungkin teman-teman Epic di luar sana penasaran gitu ya kan. LPDP ini kan notorious ya, kayak ini mungkin ribet gitu. Mungkin kita bisa kadang-kadang mungkin bisa bantu ceritakan kayak tahap-tahapnya atau jalur-jalurnya, bagaimana cara mendaftarnya kayak gitu supaya teman-teman di luar sana itu bisa mendapatkan info yang lebih mudah gitu. Ya, memang I used to think like that gitu kan. Jadi dulu aku sempat mikir kalau daftar beasiswa itu ribet banget, harus banyak dokumen yang disiapkan. Tapi by the time goes by I realized that it's not as complicated as it seems gitu. Ini in terms of beasiswa LPDP dulu ya. Jadi sebenarnya beasiswa LPDP itu bisa banget kita semua tuh bisa daftar beasiswanya. Karena di LPDP itu ada banyak banget jalur. Jalur yang pertama mungkin yang paling umum ada jalur reguler ya teman-teman. Di jalur reguler itu semuanya bisa daftar. At least yang penting kita sudah memenuhi persyaratan. Oh, jadi di reguler itu semuanya bisa daftar? Semuanya bisa daftar. Nah, untuk yang kedua itu ada jalur targeted. Jadi seperti namanya ya, targeted itu mentargetkan beberapa kalangan seperti misalnya ada TNI, Polri, terus PNS, kemudian ada jalur wirausaha dan juga ada jalur pesantren. Nah, itu ada banyak. Jadi ada beberapa kelompok yang bisa masuk ke jalur targeted. Oh, jadi jalur pesantren pun juga bisa ya teman-teman? Bisa, tapi memang kita lihat dulu jalur-jalur ini tahun ini buka nggak? Oh, Nah, I see. jadi seperti itu I Kak. see. Kemudian ada yang namanya jalur afirmasi. Nah, ini kebetulan kemarin aku daftar via jalur afirmasi. Di sini ada beberapa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada beasiswa untuk disabilitas. Kemudian ada beasiswa prasejahtera, kemudian ada beasiswa untuk daerah 3T, dan beasiswa untuk putra-putri Papua. Jadi tinggal disesuaikan aja kita masuk kategori yang mana. Itu untuk yang beasiswa afirmasi. Kemudian ada beasiswa lagi untuk perguruan tinggi utama dunia. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah dapet LOA, yang berencana untuk berkuliah di top kampus di dunia seperti Harvard, Columbia University dan lain-lain itu bisa mendaftar melalui jalur PTUD itu tadi. Oke, luar biasa banget ya. Jadi ada banyak banget ternyata, nggak cuma 1-2 tapi ternyata banyak sekali dan tidak sekomplikated itu ya. Justru opportunity-nya itu besar sekali karena teman-teman bisa memilih yang bisa memilih fleksibel jalur apa yang suitable, yang cocok buat kalian seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada perbedaan nih in terms of fasilitas yang diberikan dari setiap jalurnya tadi itu ya, misalnya afirmasi lalu yang targeted tadi itu, apakah ada perbedaan fasilitas yang diberikan atau semuanya sama cuma beda jalurnya saja seperti itu? Jadi untuk fasilitas yang diberikan ya kayak since I'm the awardee of afirmasi scholarship, jadi ada beberapa tambahan fasilitas yang disediakan oleh LPDP. Salah satunya adalah dengan program pengayaan bahasa yang saat ini aku lagi jalanin. Jadi untuk teman-teman afirmasi yang sudah menjadi awardee itu misalnya mereka masih butuh sertifikat misalnya TOEFL atau IELTS. Nah, itu bisa mendaftar pengayaan bahasa. Nah, nanti di sana mereka akan dapat pelatihan bahasa misalnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang TOEFL dapat pelatihan TOEFL, yang IELTS dapat pelatihan IELTS, dan itu durasi waktunya selama 3-6 bulan. Dan di sana kita juga dapat living allowance juga. Jadi seperti itu kan. Wow, jadi bisa memilih ya, kalau misalnya butuh IELTS nanti bisa memilih yang tadi yang IELTS, kalau TOEFL juga perlu bisa pakai TOEFL, terus dapat living allowance juga. Berarti bisa daerah-daerahnya nggak harus di tempat tinggal sendiri ya, jadi bisa milih juga kan kota-kota besar misalnya seperti itu atau? Kebetulan kalau di batch aku masih ada di UNS, di UGM, di UIN Sunan Kalijaga sama di UI Kak. Jadi nanti kita kita tinggal daftar terus nanti LPDP yang milih. Oh, yang assign itu tempatnya. LPDP-nya. Jadi Iya. kita nggak bisa milih ya, kita nggak. Nggak bisa milih, Oke, nggak saya bisa. kira kan bisa milih gitu. Kalau bisa milih kan seru banget ya. Iya. Gitu. Oke, jadi wah,
Jadi nggak seserumit yang kita bayangkan gitu ya teman-teman. Justru opportunity-nya besar sekali, kalian bisa explore banyak hal dari situ. Terus kalau misalnya terkait dengan seleksi nih ya kak ya, seleksi apa saja sih yang perlu dihadapi itu untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu seleksinya apa aja gitu? Oke, di sini aku mau sharing tentang seleksi yang tahun 2022 ya, jadi tahun kemarin, jadi semoga masih relate. Ya, pasti relate ya, masih tahun kemarin kan ya. Iya, masih tahun belum relate kemarin. banget ya. Jadi yang pertama ada seleksi administrasi nih kak. Jadi di seleksi administrasi itu di mana kita mensubmit dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah salah satunya ada ijazah. Nah tapi ini ijazah teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya yang baru fresh graduate mau langsung daftar tapi ijazahnya belum keluar nggak masalah, it's not a big deal karena bisa diganti pakai SKL. Tuh teman-teman bisa diganti pakai SKL. Jadi jangan galau ya, aman. Ya, waktu itu aku justru malah pas waktu daftar yang batch 1 aku pakai SKL dan alhamdulillah masih lolos kok. Oh, right. Jadi bisa pakai itu. Terus kemudian ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa dari akademik maupun profesional yang mungkin dari orang yang benar-benar tahu kita. Jadi misalnya kayak dosen atau misalnya atasan kita buat yang sudah bekerja, jadi seperti itu. Oke, untuk surat rekomendasi, sorry mas saya potong, itu wajib ya, surat rekomendasi itu wajib atau bagaimana itu? Iya, memang. Jadi untuk surat rekomendasi itu memang salah satu dokumen wajib di dalam apply beasiswa LPDP ya. Jadi nanti kalau aku kemarin ada formatnya, atau kalau misalnya sekarang kalau formatnya masih ada ya mungkin bisa tinggal download di lamannya LPDP. Oke, jadi yang tadi itu rekomendasi wajib ya teman-teman, dan sudah ada template-nya, sudah ada formatnya, jadi nggak bisa di skip untuk yang rekomendasi tadi. Apalagi mbak? Terus kemudian ada itu esai kontribusi. Nah itu yang paling krusial sih ya. Jadi esai itu yang menentukan gitu kita tuh mau ngapain sih, apa yang kita akan berikan ke Indonesia setelah kita study kayak gitu. Kenapa kita harus memilih beasiswa LPDP, terus kemudian kontribusi apa yang akan kita berikan ke negara gitu setelah kita studi. Oh itu esai kontribusi ya, Iya, itu sangat berpengaruh ya berarti ya. Isi dalam bahasa Inggris atau Indonesia? Depends sih kak, nggak ada ketentuan. Jadi mau pakai full English bisa, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Oke, template-nya juga sudah ada kayak maximum words, minimum words kayak gitu, atau bebas saja? Ada limitation words-nya Pak. Jadi waktu itu saya nulisnya langsung di website-nya. Oh. Ya, jadi aku rekomendasiin aja sih buat teman-teman yang mau bikin esai kontribusi bisa langsung bisa ngetik dulu di Word, jadi nanti tinggal kopas aja gitu biar gampang. Oh, jadi kopas langsung ke webnya ya, nggak attach file, nggak upload files gitu ya, jadi langsung nulis di webnya gitu ya. Waktu itu seperti itu. Terus juga selain esai kontribusi itu ada juga untuk teman-teman yang especially yang mau daftar beasiswa afirmasi nih. Karena untuk beasiswa afirmasi itu ada tambahan persyaratan kak, seperti screenshot data dari bansos, bukti kalau misalnya memang kita eligible. Oke. Nah, kalau misalnya mau daftar via Prasejahtera misal, nah itu harus ada bukti kalau misalnya kita emang eligible. Misalnya, dan bentuknya cuma dalam screenshot saja ya? Screenshot dari websitenya bansos kalau misalnya. Oke. Itu untuk yang afirmasi saja ya, tapi ya yang afirmasi. Nah buat teman-teman yang buat afirmasi ini penting juga ya, jadi ada salah satu requirement tambahan gitu. Tadi salah satunya adalah screenshot untuk dari bansosnya tadi ya, web bansosnya tadi ya. Oke. Iya. Itu untuk garis besarnya kak di seleksi administrasi ya. Jadi terus kemudian ada satu lagi yang krusial juga, yaitu sertifikat bahasa. Nah ini yang aku harus emphasize ya, karena untuk sertifikat bahasa itu memang krusial banget. Dan untuk sertifikat bahasanya sebenarnya kita bisa milih, mau TOEFL bisa, IELTS juga bisa, dan juga Duolingo. Nah Duolingo itu juga bisa baru-baru ini ya kak, soalnya Duolingo itu kan jadi juga tadi bisa. ada apa aja kak? IELTS, ada TOEFL, TOEFL, dan ada bisa Duolingo. Bisa Duolingo juga ya. Kalau buat teman-teman yang belum tahu Duolingo itu mungkin kita bisa tanya kali ya kan, ada Duolingo itu kayak gimana sih kak konsepnya? Jadi Duolingo itu kurang lebih sama kayak English Proficiency Test pada umumnya kan, tetapi dia yang pertama online, terus kemudian dia tuh kayak game based gitu. Jadi kita kalau misalnya di tes-tes kayak
TOEFL atau IELTS kan ada soal banyak banget kayak gitu. Nah itu kalau di Duolingo itu bentuknya itu kayak misalnya ada teks rumpang. Nah itu kita disuruh ngisi titik-titiknya itu pakai kata yang sesuai. Terus kemudian ada pronunciation test juga. Misalnya ada kalimat terus kita disuruh pronounce kayak gitu. Kemudian ada deskripsiin gambar. Jadi kayak masih game based gitu sih Kak. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau butuh cepet itu bisa pakai Duolingo karena hasilnya itu bisa langsung keluar within 48 hours. Jadi mungkin sekitar 2 hari. Cuma 2 hari udah keluar ya? Cepat sekali itu berarti. Is it expensive, mahal nggak itu Duolingo itu? Kalau compare to others gitu, kayak IELTS or IBT or TOEFL kayak gitu? Ya untuk Duolingo itu dia lebih murah nggak compare to others. Murah ya? Sekitar kurang lebih $75. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 800.000. Oh, 800.000 aja buat Duolingo teman-teman, dan hasilnya tadi langsung keluar dalam waktu 2 hari. Wow. 2 hari. Itu juga validnya juga 2 tahun. Jadi ya menurutku worth it aja kan. Tetapi nih Kak, yang harus aku garis bawahi ya biar nanti kita untuk teman-teman yang mau daftar kampus sama daftar LPDP itu aku rekomendasiin kalian cari aja yang sesuai dengan kampus kalian. Misalnya kalau kampus kalian daftar minta IELTS, ya udah kalian ambil IELTS gitu. Kita ambil IELTS biar nanti kalau misalnya kita English proficiency testnya itu nggak harus ambil 2 kali gitu loh Kak. Kan betul. sayang juga uangnya. Benar ya. Jadi salah satu poinnya tadi adalah harus make sure kalian kampus itu membutuhkan apa, itu kalian harus tahu dulu. Kalau misalnya dia butuhnya require IELTS for example, ya kalian carinya IELTS gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba kalian ambil Duolingo gitu, nggak sama, nanti nggak match. Kalian harus ambil 2 kali tesnya ya. Itu expensive banget sih kalau hampir harus 2 kali gitu ya itu kan. Iya benar-benar. Oke, menarik. Oke, itu fakta menarik barusan ya, sebuah tips gitu ya. Jadi always make sure kalian tahu daftar univ yang mana, terus requirement-nya apa, jangan sampai kalian salah daftar gitu. Iya benar Kak. Wow, oke, tadi infonya sungguh sangat menarik ya Mbak Nada ya. Mungkin kita bisa langsung move on sedikit ya ke persiapan seleksi LPDP, tapi lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi ya. Tadi kan sudah di-mention sama Kak Nada ini beberapa hal soal seleksi administrasi. Mungkin ada sedikit hal-hal lagi yang perlu teman-teman lain tahu, mungkin soal LOA atau apa kayak gitu mungkin. Oh ya, jadi teman-teman ada yang perlu aku sampaikan nih untuk teman-teman yang udah daftar kampus duluan, karena di sini yang perlu aku tekanin LPDP, beasiswa LPDP sama daftar kampus itu terpisah ya Kak ya. Jadi teman-teman harus daftar kampusnya secara mandiri. Jadi LPDP tidak mendaftarkan kalian ke kampus. Oke, jadi tidak mendaftarkan ya. Jadi jangan digaris bawahi ya teman-teman ya, tidak mendaftarkan diri teman-teman ke kampus. Jadi kalian harus mandiri ya, mendaftarkan dirinya sendiri dong. Jangan berharap LPDP yang daftarin ya. Iya gitu. itu. Oke. Jadi ada sebenarnya ada 2 batch sih. Bisa daftar kampus dulu baru daftar beasiswa LPDP, atau bisa daftar beasiswanya dulu terus setelah jadi awardee baru ambil kampus. Nah, waktu itu sebenarnya aku personally daftar LPDP 2 kali ya Kak ya. Untuk yang daftar yang pertama itu aku reguler, afirmasi reguler. Jadi setelah tes administrasi aku ikut yang TBS. Nah, untuk yang batch kedua, aku daftarnya melalui LOA. Nah, LOA ini Letter of Acceptance. Jadi surat keterangan bahwa saja kita tuh udah diterima di kampus itu. Nah, kalau misalnya ketika kita tes administrasi, terus kita meng-attach itu LOA, especially LOA yang unconditional ya teman-teman. Di sini bukan yang conditional. Jadi LOA itu ada 2 Kak. Ada LOA yang conditional sama LOA yang unconditional. Wow, oke, ini fakta baru lagi ya teman-teman. Jadi sambil teman-teman amati banget, ini ada yang LOA conditional dan yang unconditional. Wow, luar biasa. Mungkin bisa dibantu dijelaskan sedikit Kak soal perbedaannya gitu? Ya, jadi LOA unconditional itu keterangan kalau misalnya kita itu udah diterima sama kampusnya, udah tinggal masuk doang. Itu yang unconditional. Sudah diterima dan udah nggak ada persyaratan lagi gitu. Kalau yang conditional itu kita sudah diterima tapi harus memenuhi beberapa persyaratan lagi. Misalnya tes English proficiency-nya misalnya kayak gitu. Oh, kamu harus nyerain sertifikat IELTS yang terbaru. Nah, itu kan masih ada persyaratan yang harus dipenuhi Kak. Nah, itu kategorinya di conditional
LOA yang conditional. Oh, Jadi jadi itu bedanya. in other words ya, kalau misalnya yang unconditional kamu punya LOA, kalian teman-teman di luar sana punya LOA, kalian nggak perlu include anything else. Jadi pretty much udah LOA-nya itu sendiri ya. Yeah. Kalau misalnya yang conditional berarti masih ada requirement, harus ada persyaratan lagi ya. Yeah. For example tadi kan ada mention IELTS. Mungkin ya kalau misalnya univ yang berbeda mungkin membutuhkan TOEFL for example Yeah. gitu ya. Oke, jadi itu untuk yang Itu LOA. yang LOA, Oh, biasa yeah. sekali. Jadi sebuah fun fact lagi soal LOA yang mungkin kan di luar sana teman-teman masih bingung ya. LOA itu apa sih? Terus kayak mending mana ya, LOA dulu atau apply beasiswanya dulu ya? Tadi kan sudah dibantu dijawab ya sama Kanada ya, wah luar biasa Yeah. sekali. Oke, mungkin kita bisa lanjut tadi kan yang dari administrasi. Iya, Kalau Kak. sekarang mungkin kita coba lanjut ke yang TBS atau tes bakat skolastik. Mungkin bisa dijelaskan dikit waktu itu bagaimana sih TBS itu rasanya, seru nggak gitu, kan? Menyenangkan nggak gitu, Iya. apa deg-degan atau bagaimana gitu, coba diceritain. Jadi fun fact lagi ya teman-teman, sebenarnya kalau misalnya untuk kalian yang udah punya LOA yang unconditional itu kalian bisa skip TBS. Wow, oh bisa skip TBS. Iya. Wow. Jadi oke. itu kayak semacam privilege gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya LOA yang unconditional, Unconditional ya, kalau di Unconditional garis ya. bawah yang unconditional aja ya. iya, Oke. itu kalian nggak perlu daftar, nggak perlu seleksi TBS. Jadi kayak auto lolos dan tinggal nunggu seleksi substansi atau wawancara. Nah, jadi seperti itu Kak. Waktu itu aku setelah daftar LPDP yang batch 1 itu kan aku tetap ikut TBS ya, karena waktu itu aku belum dapat Belum LOA. dapat LOA, of Nah, course. setelah aku selesai daftar batch 1 dan nggak keterima, nah itu aku dapat LOA ternyata dari kampus. Wow, oke. Udah unconditional juga waktu itu. Berarti langsung bisa langsung skip ya? Iya, akhirnya aku daftar yang batch 2. Oh iya, yang datang batch 2 bisa ya. Iya. Oke. Soalnya tapi datang sempat TBS dulu tapi. ya? Iya, Oke. jadi pretty much aku bisa lah sharing pengalamanku juga selama ikut TBS. Boleh coba Kak di-share TBS Iya. itu apa sih, kayak teman-teman yang nggak tahu nih TBS ini apa sih isinya, substansinya itu apa gitu. mungkin. Jadi untuk TBS sendiri itu kurang lebih seperti UTBK. I would say that ya. Itu the best analogy ya, the simplest analogy untuk Iya. menyamakan antara TBS dan UTBK itu ya. Iya. Oke, sama berarti atau Iya. gimana? Sebenarnya ada tiga kategori ya. Yang pertama ada numerik. Numerik. Jadi numerik itu kayak ya matematika dasar gitu Madas, ya. madas. Madas Kalau gitu ya. teman-teman happy biasa sebutnya madas. Madas ya, Madas. benar-benar. Madas. Itu Oke. kayak ngitung perhitungan, terus kemudian ada verbal. Nah, Oh, verbal itu verbal. kayak sinonim kata apa, terus habis itu analogi. Oh sorry, itu in Indonesia? In Indonesia. Oh in Indonesia, tetap Oh, Indonesia. luar. Basicnya tetap Indonesia guys. Jadi Iya. kalem aja, tenang, Kalem. kalem. Lanjut Kak. Nah, itu jadi nanti ada kayak sinonim kata ini tuh apa, antonimnya apa, terus kemudian analoginya kayak gimana. Nah, itu di verbal. Terus yang ketiga itu ada penyelesaian masalah. Jadi nanti Penyelesaian kayak masalah. study case gitu loh, Kak. Jadi Oke. nanti kita dikasih permasalahan, terus kita disuruh nih cari solusi yang paling tepat untuk permasalahan ini. Oh wow, itu study case baru nih, baru nih teman-teman. Karena ada masih nggak soalnya kayak gimana gitu, for example masih nggak by any chance? Apa ya, misalnya kayak ada pemilihan ketua kelas, nah nanti misalnya ada kandidat yang misalnya nggak setuju dengan kandidat ini, nah itu penyelesaian masalahnya itu kayak gimana. Nah, Itu optionsnya in pilihan ganda atau kita tulis essay gitu atau bagaimana penyelesaiannya, jawabannya itu? waktu itu setauku ada pilihan gandanya sih. Oh, ada pilihan Iya, gandanya pilihan ya? ganda. Heeh. Oh jadi A for example harus memilih dengan cara apa, yang B for Iya. example kayak gitu. Oh wow, oke, Jadi- menarik sekali TBS ya. Dan itu online semua. Itu semua online? Itu semua online, tapi nanti itu kita bakalan ada kayak semacam webcam gitu. Oh. Jadi webcamnya nanti nyala dan nanti dimonitor gitu sama proktor. Oke, coba kita balik ke yang basic, bukan basic, yang teknis ya. Jadi karena ada mention webcamnya tuh satu aja, dua depan belakang atau bagaimana tuh? Untuk webcamnya satu aja, yang penting kelihatan kita gitu. Terus nanti tuh ada di pojok kanan itu nanti bakal ada kayak kamera gitu loh, kayak kita ngezoom gitu. Oke. Nah itu make sure kita nggak tola-tola, nggak lihat bawah gitu. Soalnya nanti kalau misalnya kita kayak ketahuan, itu nanti bakalan ada warning gitu. Oh gitu. Iya, ada warning. Di fotonya itu ada warningnya di gambar Ya kita gitu. di screennya nanti Di ada screennya warning gitu. gitu. Oh, wow, Kalau oke, misalnya tadi kamu tolak-tolak atau Gerak-gerak apa? gitu ya, mencurigakan gitu ya. Mencurigakan, Makan dan minum gitu bisa nggak kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh minum. Nggak boleh Wah, minum. Berarti
Berarti biasanya kalau TBS make sure kalian minum dulu ya, Iya, terus ke makan toilet dulu. dulu ya, makan dulu, Iya, jangan sampai iya. kamu tiba-tiba lagi makan tuh ngemil brownies ya, itu Iya. bahaya banget ya. Kamu langsung Iya. apa tadi ada dangerous Iya, juga, ada dangernya. Iya, ada dangernya. Jadi ada cautions-nya gitu. Hati-hati banget teman-teman ya. Wow, oke jadi oke seperti oke itu sih, itu. Kak. TBS ya berarti bisa skip tadi kita review ulang ya, bisa TBS bisa di skip kalau sudah punya LOA yang unconditional. Unconditional. Jadi Nah. mungkin kalian mulai bisa berburu ya Iya, udah LOA yang bisa. unconditional. Kalau tahu buat teman-teman yang mungkin udah pede kali ya kayak TBS gitu kayak gampang gitu, Iya. bisa cari yang nggak perlu unconditional ya, yang conditional Iya. cukup gitu. Wah tadi udah selesai ya kita membahas soal yang skolastik ya. Sekarang mungkin kita bisa bahas lebih dalam soal seleksi yang substansi. Mungkin teman-teman Epic di luar sana bingung kali ya, substansi ini apa sih, bagaimana sih, terus susah nggak gitu ya, mungkin pakai teori kali ya, apa sih substansi, mungkin Mbak Nada bisa dibantuin jelasin gitu substansi itu kayak gimana. Oke, jadi untuk tes substansi ini it's just another way to say wawancara sih. Kak. Wawancara jadi gitu ya. bukan hitungan ya, Bukan hitungan, nggak ada, bukan nggak sesuatu ada. yang overcomplicated, ternyata wawancara, substansi ada. wawancara. Oh, oke. Wawancara. Jadi untuk tes wawancaranya itu sebenarnya yang perlu kita persiapkan adalah apa yang sudah kita tulis di esai. Udah gitu. Jadi poin pentingnya itu memang mereka interviewernya itu mau make sure kalau misalnya apa yang kita tulis di esai sama apa yang kita omongin langsung itu sama. Ya kan nggak mungkin kalau misalnya kita di esai kita udah nulis kalau kita mau memajukan pendidikan di Indonesia, terus abis itu di esai pas waktu kita tanya kenapa mau ke luar negeri bilangnya kita mau nonton bola. Kan enggak ya, itu kan enggak sinkron kan. Sinkron bener banget ya. Jadi untuk tes wawancaranya itu sendiri itu memang agak complicated karena ya pertama kita harus meyakinkan we have to convince the interviewer kalau misalnya kita tuh worth it gitu. Kita tuh pantas untuk dapat LPDP dan kita tuh udah punya goals yang achievable. Jadi bisa diraih nggak muluk-muluk gitu ya. Achievable terus kemudian reasonable juga. Reasonable ya. Terus kemudian ada bisa direalisasikan. Oke, gitu. Doable, benar banget ya, Wah, doable mantap. ya. Tadi aja, mungkin kita bisa ulangin gitu dapat juga achievable, reasonable, dan doable. doable. Jadi make sure kalian punya purpose yang 3 itu tadi ya teman-teman. Jangan terlalu over the moon, yang terlalu muluk banget gitu. Nanti jatuhnya nggak make sense. Iya, Jadi nggak make sense. keep it simple mungkin ya kan ya. Apa benar nanti waktu ngisi form itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke ini juga yang bisa ditanyain saat interview tadi, saat wawancara gitu? Iya, jadi fun fact-nya, aku sebenarnya pas waktu sebelum kita ngeklik submit tuh, pas waktu kita seleksi administrasi itu ternyata ada beberapa pertanyaan tambahan gitu dari LPDP. Jadi misalnya apa kelebihan dan kekurangan kamu? Oh itu waktu ngisi formnya ya? Iya, jadi ada form tambahan gitu dari LPDP. Ada kekurangan dan kelebihan. Terus kemudian pengalaman di masa lalu, pengalaman yang kurang menyenangkan, pengalaman yang membanggakan bagi kamu. Terus ada juga apa sih yang membedakan kamu dari kandidat yang lain? Oh jadi secara nggak langsung waktu kita ngisi form tadi itu ya kita udah ditodong pertanyaan sebenarnya. Jadi bagus kalau kita bisa mengingat apa yang kita tulis, apa yang kita ketik supaya nanti waktu ditanyakan pas wawancara itu tidak salah gitu ya, tidak berbeda jauh gitu ya. By any chance mungkin karena ada masih ingat gak sih beberapa pertanyaan waktu kemarin kan sempat interview dong pasti. Nah itu ingat gak sih 1-2 pertanyaan yang sangat karena ada itu mengena banget pertanyaannya itu yang sangat teringat sampai hari ini itu ada nggak? Iya, jadi sebenarnya waktu aku wawancara ya kayak itu pas waktu aku daftar batch 1 sama batch 2 itu bener-bener pertanyaannya itu kayak out of the box gitu loh. Jadi kita nggak bisa mempredik kita bakalan dapet apa, tapi kita bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan sama kita. Ya, jadi misalnya kasih example dong buat teman-teman kayak ini supaya mereka kayak wah apa sih pertanyaan out of the box nih kayak gimana gitu ya kan? Ya benar. Jadi yang pertama ini aku since I've been to in both interviews ya, aku mau spill untuk yang waktu aku daftar batch 1. Nah itu lebih ke kontribusi. Jadi kamu apa sih kontribusi kamu setelah
selesai master's degree ini kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama yang diingatkan Iya. adalah apa kontribusinya. Jadi teman-teman juga mungkin sudah bisa praktis dari hari ini. Kira-kira kalau ditanyain interview, apa kontribusi kamu buat Indonesia gitu ya? Iya. Kamu harus punya prepare answers yang bagus gitu ya. Karena mereka tuh jawabnya kayak gimana Kak? Waktu itu Penasaran. Teman-teman Epic biasanya penasaran nih kok bisa gitu ya. Jawabnya kayak gimana? Padahal kan cukup sulit ya itu iya. ya. Jadi memang balik lagi sih ke hal yang tadi udah aku mention ya, bahwasanya kontribusi kita itu harus yang tadi achievable, doable sama reasonable, dan satu lagi itu berimpact. Ya, jadi percuma kita melakukan suatu hal besar tapi nggak ada impactnya untuk society kayak gitu. Nah waktu itu aku jawabnya kan I would like to improve the quality of education, especially in young learners di bagian utara kotaku di Gresik. Kebetulan di Gresik bagian utara itu memang bahasa Inggrisnya itu masih belum masih hal baru gitu. Oke, belum merata gitu ya bahasa Inggris. Iya, benar. Iya. Justru malah ketika ada orang yang mau belajar bahasa Inggris itu mereka udah terpatahkan dulu semangatnya. Banyak yang bilang kayak aku mau belajar bahasa Inggris gitu, terus pasti dibilangin gitu sama orang lain kayak bahasa apa nggak mahal gitu belajar bahasa Inggris, terus abis itu susah, terus kemudian bahkan kayak English course kayak gitu-gitu tuh di utara Gresik tuh masih belum ada Kak. Oh jadi ingin memprovide better English education untuk anak-anak di Gresik di bagian utara. Tuh Gresik bagian utara sangat spesifik, terus better education itu juga sangat achievable, doable ya, reasonable juga dong karena researchnya tadi kuat ya, karena di situ tidak banyak yang bisa berbahasa Inggris dan mungkin masih ekspansif juga maybe ya, jadi sangat reasonable. Wah ini salah satu jawabannya bagus banget, jadi kalian jangan sok-sokan mungkin ya, jangan jawab yang susah-susah banget gitu ya. Jawabnya yang biasa yang bisa kalian pertanggungjawabkan mungkin ya. Benar, jadi harus kalau sekiranya belum bisa bawa dampak yang gede banget, kita bisa mulai dari tempat kita gitu Kak. Oke, itu tips-tips ya, sebuah tips ini. Jangan mikir besar-besar ya, kalau misalnya teman-teman belum yakin capabilities-nya gitu ya, yang simple aja, yang lingkup yang kecil dulu aja itu juga bisa kayak gitu. Selama itu berimpact gitu aja sih itu yang harus. Ada lagi nggak Kak? Yang pertanyaan satu lagi yang benar-benar mengena gitu, biar teman-teman bisa prepare. Kalau tadi kan cukup sulit ya, dampak apa yang bisa kita bawa itu kan kalau kita nggak siap bisa kaget juga. Iya ya, kaget benar sih. Terus kemudian untuk selanjutnya itu kayak pertanyaannya itu seputar pengalaman yang kurang menyenangkan. Oh, yang tadi ngisi form di depan. Iya, sebenarnya itu ditanyakan lagi. Okay. Jadi kayak make sure gitu loh. Ini bener gak sih apa yang dia tulis sama apa yang dia omongin. Nah, boleh nggak nge-spill tipis aja deh kan, karena pengalaman yang tidak menyenangkan ya, mungkin agak sensitif mungkin ya. Spill tipis aja bagaimana cara menjawabnya, lalu apa sih yang harusnya dijawab atau tidak dijawab seperti itu. Mungkin buat teman-teman Epic yang penasaran gitu. Jadi untuk pengalaman yang kurang menyenangkan, waktu itu aku sempat cerita bahwasanya dulu waktu aku apply untuk S1 itu aku nggak dapet SBM, dan pengumuman SBM-nya itu bebarengan sama aku panggilan operasi. Jadi aku sempat operasi dan waktu aku udah selesai operasi baru banget buka mata itu udah nanyain hasil SBM waktu itu. Terus pas ternyata aku lihat ternyata nggak dapet. Nah, SBM nggak dapet, kemudian aku mau daftar ke UTUL UGM, ya kan ada UTUL UGM dan itu udah udah tinggal berangkat doang itu. Tapi kan masih dalam kondisi operasi kan. Jadi itu aku maksa. Belum pulih, aku maksa. Dan pas waktu aku ngontak temanku yang di Jogja itu katanya keretanya udah habis, jadi aku udah nggak bisa berangkat. Jadi udah mau berangkat, padahal kondisinya masih sakit gitu ya. Tapi ternyata nggak kedapatan kereta ya. Iya, terus itu. Apa terjadi terus? Itu akhirnya kayak udah I have no hope at all kan. Setelah itu, tapi dari pengalaman yang kurang menyenangkan itu aku belajar kalau misalnya nggak semuanya itu bisa kita kontrol. Luar biasa. Ya, dan aku berusaha untuk merefleksikan diri dan mencari opportunity yang bisa aku ambil gitu. Karena aku percaya bahwasanya ketika kita tidak mendapatkan suatu opportunity, itu berarti akan ada opportunity yang lebih baik untuk kita. Luar biasa, sebuah quotes buat teman-teman Epic di sana ya. Jadi kalau satu opportunity tertutup, itu mungkin masih terbuka 1000 opportunity lainnya. Gitu. Berarti tadi dengan cara menjawab, karena ada tadi menjawab memaparkan dulu tadi ya, kalau nggak salah memaparkan dulu. Ini tuh kekurangannya atau kesedihannya tuh apa, lalu
dipaparkan lagi bagaimana dia Iya. overcome gitu ya, Iya, overcome benar. permasalahan tersebut. Iya. Jadi kalian harus seperti itu juga ya, bisa menjaga. Jadi jangan tiba-tiba curhat doang sama Iya, itu. wah dulu saya gagal SBM nih gitu ya, tapi tidak ada jalan keluarnya, tidak ada moral value yang kamu bisa pelajari di situ. Jadi cerita sedih paparkan, terus kalian sebut kalian bisa apa dari cerita sedih tersebut, belajar apa, lalu jalan keluarnya apa Iya. yang bisa kalian dapatkan. Wah luar biasa sekali kan, ada tadi juga ada quotes ya teman-teman ya soal peluang. Jadi kalau satu peluang tertutup masih ada 1000 peluang lainnya yang terbuka, ya luar biasa. Oke, tadi luar biasa sekali pengalamannya, tips and triknya saat wawancara mungkin juga mantap sekali karena ada. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke topik berikutnya. Ini soal pengalamannya, lebih kayak pengalamannya mendaftar LPDP, suka dukanya gitu ya. Tapi Iya. kita mulai dari yang pertama dulu mungkin ya. Apa sih tantangan terbesar yang dialami Kanada saat mendapatkan gitu ya, atau mendaftar beasiswa LPDP? Apa sih yang menjadi pengalaman yang ini ya, tantangan terbesar yang Iya. paling sulit itu di part apa gitu? Mungkin bisa cerita ke teman-teman Epic mungkin. Ya jadi challenge ya, lebih ke challenge gitu boleh, ya. challenge-nya tuh apa dah gitu. Jadi sebenarnya untuk challenge itu lebih ke apa ya? Pas waktu aku daftar sih Kak, karena di situ kan aku statusnya waktu itu 2022 itu I just literally graduated gitu from the bachelor degree. Meanwhile untuk rata-rata orang-orang yang daftar ke LPDP itu mereka itu udah 2 atau 3 tahun kerja, udah punya pengalaman yang banyak banget gitu kan. Meanwhile aku baru fresh graduate, literally baru lulus, habis itu langsung daftar. Nah itu pasti ada rasa insecure lah. Pasti ada insecurity gitu kan. Cuma di situ aku mengatasinya adalah dengan cara memperbanyak pengalaman, pengalaman kerja atau internship atau volunteering itu selama kuliah. Jadi selama kuliah itu aku juga kerja part time, jadi tutor, kemudian jadi aslab, jadi asdos gitu-gitu. Jadi asdos juga ya, luar biasa sekali karena dari. Ya, jadi waktu itu at least aku bisa punya pengalaman yang setara dengan orang-orang yang misalnya 2 atau 3 tahun kerja. Udah experience ya, Udah experience di tempatnya gitu ya. Jadi untuk seperti melawan itu. insecurities-nya itu sendiri. Iya. Berarti dengan kata lain tantangan terbesarnya Kanada ini mungkin juga tantangan terbesar yang dialami sama teman-teman ya, kayak sebagian dari kita mungkin itu adalah lack of experience ya yang membuat kita jadi insecure. Tapi nggak apa-apa teman-teman, Kanada sudah membuktikan bahwa kalian tetap bisa gitu ya kayak. Iya, Oke, benar-benar. mantap sekali. Oke, lalu hal berkesan apa sih, kayak hal menarik apa gitu yang Kanada bisa ceritakan ke teman-teman Epic mungkin di luar sana yang ini tuh pengalaman yang wah unik banget nih waktu daftar LPDP gitu. Iya, jadi untuk pengalamanku itu kan sebenarnya aku daftar LPDP 2 kali kan ya. 2 kali. Itu untuk yang batch 1 dan batch kedua. Nah, untuk yang batch 1 itu kebetulan waktu aku daftar waktu aku dapet tes substansi atau wawancara itu dapetnya itu yang paling terakhir jam 4 sore. Jam 4 sore kalau nggak salah. Iya. Sore banget ya jam Iya, 4 sore ya? banget. Jadi jadwal untuk wawancara itu Kak, itu mulai dari pagi sampai sore sebenarnya. Itu kita harus nunggu di spot dari pagi sampai sore atau kita datang aja di jam wawancara kita? Nggak, jadi waktu itu aku wawancaranya online. Oh, Jadi oke. nanti tuh ada jamnya gitu. Ada jamnya, di oke. laman LPDP itu di akun kita itu bakalan ada jam. Ada jamnya. Dan di situ tuh akan tertera jam wawancara kita itu jam berapa. Oke. Waktu itu aku dapetnya jam 4. Jadi kita kayak preparationsnya 3.30 gitu udah prepare gitu. Iya, ya. jadi di situ LPDP itu requires us to stand by 2 hours. Oh, 2 jam teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian jadwal interviewnya jam 4, berarti kalian you have to be there 2 hours before, meaning kalian harus datang jam 2. Iya, Wow. jadi harus prepare gitu. Waktu itu Sorry, waktu itu online ya, berarti Iya, ya online. ya, online 2 jam. Wah, kalau online lumayan bisa nunggu kali ya, tapi Bisa. kalau offline mungkin beda cerita kali ya, 2 jam. iya, mau ngapain? Agak lama ya, Agak 2 jam, lama, ya. Maaf ya. Oke, lanjut Kak. Terus waktu itu aku kan menyewa suatu working space gitu lah ya, Working biar koneksinya lebih stabil juga. Jadi itu juga koneksi itu juga harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi Benar. jangan sampai koneksi kalian itu nggak stabil. Betul. Iya. Kanada sampai menyediakan atau menyempatkan dirinya untuk nyewa sebuah booth gitu ya di coworking space ya, cuma buat make sure bahwa internet itu stable gitu Iya, ya. stable dan juga And then, what nggak happened? itu harus pas waktu wawancara itu memang kita harus sendiri, harus alone gitu. Ada Iya. sendiri teman-teman. Jangan bawa keluarga kalian saat wawancara ya, itu Iya.
Nggak boleh, oke, jangan bawa Dan, siapa-siapa di sana. Waktu itu setelah selain kita harus sendiri itu nanti LPDP itu kayak make sure kalau kita itu sendiri itu dengan cara laptop kita itu harus diputar. Oke. Jadi harus diputar kayak 380 derajat. Oh jadi for example ini laptop gitu ya, di laptop laptopnya harus diputer gitu ya, iya, 360 diputar gitu ya. Oh jadi wow, ya, kalau oke. buat make sure bener-bener kalau kita tuh sendirian di situ. Oke. Nah, itu Berarti that's dan kamera cuma satu aja ya, Iya, satu aja, muter sendirian gitu. Oke. Iya. Ada requirement lain nggak kayak backgroundnya tuh harus warna putih, abu-abu, polka dot atau apa gitu mungkin? Iya sih. Nggak ada ya? Pokoknya harus ruangannya harus kondusif, Oke. terus kita juga harus punya internet yang stabil. Stable connections, oke. Stable connection, udah Itu aja ya, berarti 2 jam gitu. Itu nunggu, waktu itu aku Sorry, udah standby. saya potong lagi ya. Iya. 2 jam nunggu tuh kita udah nunggu di Zoom meetingnya atau cuma online aja atau bagaimana itu? Teknisnya ini teknis sih. Waktu itu kita udah disediain kayak link gitu kan Kak. Jadi kita nunggu aja di waiting list. Oh di waiting roomnya gitu ya, selama 2 jam ya itu ya, muter-muter gitu ya? Iya, nanti kayak oke. gitu, nanti ada tulisannya gitu kan. Kayak gitu. oke. Terus, nah untuk menariknya itu yang bikin agak surprise adalah yang memorable gitu ya? memorable banget, itu wawancaranya itu dimajuin setengah jam. Oke, wawancara dimajuin setengah jam, berarti Iya, harusnya jam 4 jadi jam 3.30. Iya, Oke. that's why kita I recommend you guys to stand by beforehand gitu. Always stand by before the test, oke? Mm-hmm. Jangan mepet, bahaya. Iya, mepet. Apalagi kalau dimajuin case-nya itu dan itu nggak ada pemberitahuan sebelumnya Kak. Nah, what happen kalau kita itu miss the interview time? Apa yang terjadi kan kayak misalnya nih, karena ada dimajuin nih 30 menit, kita by any chance ketiduran maybe atau lupa gitu maybe, terus apa yang terjadi kira-kira? Apakah kita langsung fail atau kita boleh retake lagi atau bagaimana Kak? Nah, kalau misalnya untuk kendala-kendala kayak yang sumbernya dari kita itu kayaknya I don't think that they will tolerate karena ya itu kan memang Kesalahan kita ya. harusnya kita udah responsible kan. Oh iya benar-benar. Jadi make sure teman-teman you have to be responsible. Jangan sampai lupa, jangan sampai nggak di tempatnya 2 jam sebelumnya gitu. Karena mereka tidak akan mentoleransi any kind of mistakes yang datang dari diri kita sendiri Iya. gitu. Kecuali something happens kayak misalnya apa tadi connection internet. Koneksinya kayak gitu atau misalnya lampu mati. Oh, lampu mati Nah, bisa jadi, bener banget itu ya. kan juga apa ya, kendala teknis kan. Kita juga nggak mau kan kayak gitu. Iya, itu di luar kendali kita ya. Jadi seperti itu dan setelah setengah jam itu kan aku nunggu kan waktu itu jam 2, setengah 3 gitu. Nah itu lucunya itu kan di situ kan di working space-nya kan aku sendirian tuh. Oke. Aku sendirian. Terus waktu itu aku tuh kayak saking capeknya karena waktu itu kan aku udah ngajar dari pagi, terus habis itu langsung ke working space-nya. Sibuk ya. Ternyata Kak Dani udah sibuk pada waktu itu ya. Oke. Iya, kayak gitu. Terus habis itu aku kayak nungguin kayak gini kan juga tiring kan. Tiring banget ya. Banget. Boring, tiring ya. aku tuh kayak ini udah tinggal setengah jam aja lah. Aku tidur. Oke, tidur dulu ya kali ya. Tapi aku mungkin apa ya, I fell asleep-nya itu cuma 5 detik gitu kan. Jadi pas gini tuh terus pas aku bangun itu udah wawancaranya. Wow. Jadi wawancara sesi interviewernya udah di depan gitu. Iya, udah di melihat depan. Kak Nada gitu. Iya, aku kayak 5 detik aku langsung, tapi habis itu aku langsung Oh, langsung play it cool ya. Iya, langsung play it cool. I'm fine. Itu gitu ya. Jangan ditiru. Bahkan Kak Nada pun hampir tertidur ya, bahaya sekali. Jangan tertidur, ini tidak baik ya. Iya. Tapi untung kita tetap harus play it cool ya. Iya, Untung play it cool, gitu. dia udah lihat kita udah ngantuk gitu, kita harus play it cool ya. Iya, Nggak itu. boleh, nggak boleh ini ya, takut gitu, Iya, jangan nervous iya. gitu Iya, ya. udah, stay cool aja. Stay cool, keep it calm aja ya, oke. Itu Mantap sih banget, yang sangat unik banget sih. memorable ya. Untung nggak ketiduran Untung, lama ya. iya. Kalau tidur lama udah skip banget. Udah Nah, skip ya, lagi. ya. Harus batch 3 mungkin ya. Untung enggak ya. Oke, kita lanjut lagi. Poin penting apa sih yang bisa Kak Nada sarankan gitu buat teman-teman Epic di luar sana gitu yang ingin mendaftarkan dirinya ke beasiswa LPDP kayak mereka harus prepare apa sih yang paling penting dan apa ya semacam akademis apa yang mungkin yang mereka bisa harus pelajari dari hari ini gitu. Oke, jadi
Sebenarnya ada beberapa poin penting ya yang harus kita persiapkan, especially sebelum daftar LPDP. As I told you previously, kalau aku daftar LPDP itu persiapannya udah dari 2020. 2020 luar biasa, Yeah. persiapannya lama sekali ya. 2020 dan itu tuh yang pertama yang harus diketahui adalah find your why. Cari tahu kenapa. Why you want to continue your study? Kenapa kamu harus lanjut S2? Why you should take LPDP, ya kan? Kan bisa aja kita habis S1 udah kerja terus habis itu kuliah S2 pakai biaya mandiri kan bisa. Nah, why you should take LPDP scholarship. Kemudian why you should go to that country. Kenapa harus ke negara itu? Especially untuk teman-teman yang mau ke luar negeri ya. Terus kemudian why you should take the campus. Kenapa harus ke universitas tersebut? Terus kemudian yang terakhir bahkan why you should take the major. Why you should take the major. Ya, kenapa harus ambil TESOL? Kenapa harus ambil chemical engineering? Kenapa harus ambil ini? Nah, ya kan kita nggak bisa cuma iseng-iseng aja biar bisa keluar negeri, kan nggak bisa kayak gitu kan? Nggak mungkin. Pasti interviewernya tahu ya. Iya. Jadi lebih banyak cari why-nya gitu ya, why-nya, dikuatin dulu why-nya gitu. Reasons kita untuk mendapatkan ini semua itu apa gitu ya. Benar banget. Jadi itu yang pertama, kita harus cari yang why-nya kita tuh apa. Terus yang kedua itu tentuin persiapin dulu kontribusinya. Jadi salah satu caranya itu kalian bisa observasi sekitar lah ya. Kira-kira masalah apa sih yang lagi hype di sekitarku? Di surroundingsnya. Iya, surroundings aja. Jadi nggak perlu yang lagi hype di Indonesia di sini adalah korupsi misalnya kayak gitu. Nah itu fokus ya kecil aja kali ya. Iya. Kita cari satu poin di mana kita tuh bisa memberikan dampak yang besar. Jadi seperti itu. Tidak harus lingkungan yang besar, lingkungan kecil tapi dampaknya yang besar. Nah, itu lebih ya. Itu better sih daripada kita muluk-muluk gitu kan. Betul. Dan terus juga bisa mulai nyicil esai. Nah, esai kontribusi itu yang paling tricky menurutku sih Kak. Kayaknya esai ya. Yang belum nggak kebiasaan. Ada tips untuk esainya kayak apa sih yang biasanya kita common mistakes yang kita bikin di essay gitu yang harusnya nggak ada di situ gitu misalnya? Ya, jadi based on my experience itu kesalahan yang I did in the past, especially in terms of writing essay adalah yang pertama itu nggak spesifik Kak. Jadi jadi kayak misalnya kontribusinya itu aku ingin memajukan Indonesia, kemana ke depan? Nah itu memajukan. Kedepannya is too broad ya, kurang spesifik, kurang mengkerucut gitu ya. Ya, terus kemudian terlalu fokus dengan diri sendiri. Nah itu nggak boleh Kak. Self-centered itu juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Menurutku tuh kayak instead of your focus on yourself, it's better to focus on your contribution. Kayak gitu. Pronunciation focus ya teman, bukan fokus ya Kak ya. Iya, bukan fokus. Teman-teman epic di luar sana tolong ya pronunciation jangan sampai salah. Bisa diulangi Kak tadi gimana? Fokus. Luar biasa, fokus. Itu. Lanjut lagi Kak mungkin tadi. Iya, terus kemudian yang aku realize dari esaiku yang sebelumnya adalah kita nggak minta feedback. Nah, feedback itu benar-benar penting, sepenting itu sih Kak, karena bisa aja point of view kita itu tuh beda dengan point of view-nya orang lain. Jadi kita perlu feedback ya. Benar banget, perlu feedback dari syukur-syukur kalau misalnya kita punya mentor yang awardee LPDP juga. Itu lebih membantu ya? Lebih membantu banget kan, dia bisa memberikan insight-nya ke kita gitu kan, biar ini esaimu kurang gini. Nah itu kan bakalan bermanfaat banget. Luar biasa. Jadi in terms of essay jangan dilakukan hal-hal yang tadi ya teman-teman ya, jangan terlalu umum ya, tidak kurang fokus gitu ya. Mantap banget. Tadi tipsnya sama poin-poin pentingnya itu bagus banget ya buat teman-teman epic di luar sana. Jadi teman-teman tadi bisa mempelajari banyak dari testimoni si Kak Nada tadi tersebut. Nah, Kak Nada mungkin kita bisa, saya singgung sedikit tadi ya soal persiapan administrasi tadi ya. Tadi kan kalau nggak salah kita harus mencocokkan gitu ya language testingnya itu, sertifikatnya dengan yang dibutuhkan dari university-nya itu. Tadi Kak Nada mention beberapa, tadi ada TOEFL, terus ada IELTS, dan terus juga ada yang Duolingo. Kalau Duolingo tadi udah dibahas ya sama Kak Nada ya.
Dan TOEFL mungkin teman-teman ada di luar sana juga udah pasti paham banget ya TOEFL itu kayak gimana. Sekarang coba kita ulik dikit soal IELTS. Nah, kayak IELTS ini kan agak jarang didengar ya, gitu. Mungkin bisa diceritakan dikit ke IELTS tuh tesnya tuh bagaimana sih? Oke. Jadi sebenarnya IELTS itu hampir sama dengan tes English Proficiency Test pada umumnya ya. Kan tetapi IELTS ini dia lebih spesifik kan. Jadi apa ya? Mereka itu mengakses semua skill dalam berbahasa Inggris, including speaking, reading, writing, sama listening. Writing dan listening. Jadi we have 4 skill sets ya. Tadi ada reading, writing, listening, dan speaking. Wow, ada banyak guys, ada 4 ya. Jadi kalian harus prepare ini untuk IELTS. Apa lagi Kak? Terus juga IELTS ini dia udah worldwide accepted. Jadi buat teman-teman yang mau melanjutkan studi di luar negeri, itu kalau kalian udah punya IELTS itu bakalan gampang banget. Mau ambil kampus mana aja, itu hampir di semua kampus itu menerima IELTS. Berarti lebih fleksibel ya, lebih fleksibel, lebih applicable buat banyak university gitu ya. Benar banget. Jadi itu sih untuk IELTS in general ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum pernah IELTS mungkin ya gitu, apa sih yang membedakan TOEFL ITP gitu ya, TOEFL tes biasa dengan IELTS, bedanya di mananya sih Kak? Oke, jadi untuk bedanya ya, let's talk about TOEFL ITP dulu ya. Mungkin teman-teman udah agak familiar dengan TOEFL ITP yang dimana tes ini tuh diterima di univ lokal aja. Jadi univ di Indonesia itu masih nerima in terms of TOEFL ITP ya. Untuk yang lokal ya. Iya. Terus kemudian skornya itu maksimum 677 ya. 677 ya. 677. Kemudian tesnya itu terdiri dari yang pertama ada listening kan Kak? Listening. Terus kemudian ada structure and written expression. Yes, structure. Terus kemudian ada reading comprehension. Betul sekali, ada tiga elemen itu aja kan yang tiga tes itu saja ya. Terus kemudian untuk pembiayaannya juga lebih terjangkau daripada affordable ya. Iya, lebih affordable dari IELTS. Daripada IELTS ya. Jadi IELTS lebih expensive mungkin ya. Iya, expensive ya kayak. Jadi itu sih untuk perbedaan secara generalnya. Kemudian let's talk about IELTS. Jadi IELTS ini dia lebih diterima di university worldwide. Jadi kayaknya aku hampir nggak ada, belum pernah menemukan univ yang masih menerima TOEFL ITP ya kayak. Itu yang di luar ya? Iya. Di luar ya. Jadi untuk teman-teman yang mau lanjut di luar negeri bisa pakai IELTS. Terus kemudian as I mentioned before that IELTS assess 4 different skills in English kan. True. Itu terus kemudian untuk scoringnya itu dari 0 sampai 9. Dari 0 sampai 9. Jadi kalau teman kalian nih di luar sana teman-teman bilang skor IELTS-nya 900 itu bohong ya. Nggak ada tuh skor IELTS-nya. Nggak ada sejarahnya skor IELTS 900 ya. Nggak ada, itu bohong banget. Jadi 0 ya, kalau diingat 0 sampai 9. Oke. Bisa nggak sih kalau skor kita tuh 8,8 gitu Kak? Untuk koma-komaan kayak gitu tuh biasanya komanya 0,5 Kak. Oh, 0,5 tuh. Satu lagi teman-teman, kalau misalnya ada teman kalian bilang skornya 7,6 berarti dia juga bohong ya. Itu bisa 7,5 atau 8 sekalian gitu ya. Oke, atau 7,0 baru gitu. Iya, jadi itu untuk scoringnya Kak. Terus juga untuk IELTS ini memang agak expensive. Jadi that's why kalian kalau mau ambil IELTS itu make sure that you're ready. Ya, jadi ready secara mental, secara materi, secara capability juga. Jadi dan of course secara finansial. Itu penting banget ya, karena it takes about 3 jutaan ya kalau nggak salah ya. 3 million guys. Kalau nggak mistaken sekitar gitu. Naik turun kurs dolar kalau nggak salah atau flat ya, mungkin ya sekitar segitu ya, 3 jutaan maybe. Ya, jadi sayang banget kalau kalian tanpa preparation nanti langsung ambil tes IELTS tanpa preparation itu bahaya banget ya. Takutnya 3 juta tuh wasted banget gitu ya. Kalau Sultan sih nggak apa-apa sih. Kalau Sultan ya. Betul. Oke, kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan sudah ada mentions reading, lalu ada listening, terus juga ada writing dan juga ada speaking. Nah, dari 4 tes IELTS ini, 4 bagian tes IELTS ini menurut Kak Nada itu yang paling challenging itu yang mana? Paling sulit yang membuat teman-teman EPIK ini harus lebih banyak prepare itu bagaimana gitu? Jadi in my point of view itu yang paling challenging itu di part speaking dan juga writing. Speaking dan writing kan?
Diingat ya, speaking sama writing itu paling sulit. Bener, Oke. karena itu kan dua skills itu kan kayak productive skills kan, yang dimana itu dari kita gitu kan. Nah, yang which is yang pertama itu kalau in terms of writing dan speaking itu kan nanti topik yang ditanyakan itu bakalan bener-bener beda gitu. Dan kita nggak bisa memprediksi, kayak broad banget. Kita bisa ngomongin tentang environment, terus habis itu health, music, arts, bahkan hal-hal kayak gitu. Jadi kayak kita harus banyak-banyak latihan dan juga learn to write and speak. Oke. Iya sih, itu yang paling challenging. Oke, untuk yang interview, kita pengen menggali lebih dalam lagi. Interview kan katanya tadi challenging ya. Itu persiapannya apa aja sih? Terus setupnya itu seperti apa? Apakah yang interviewnya kita itu orang Indonesia atau bertiga, berempat atau bagaimana itu kan setupnya? Coba diceritakan dong buat teman-teman Epic di luar sana. Jadi untuk speaking itu tuh sebenarnya dia kita bakalan di interviewed by native atau qualified examiner, di mana nanti kita bakalan dihadapkan dalam 3 part, dibagi jadi 3 part. Yang part 1 itu kayak general question about ourselves, kayak gitu. Questions. Terus yang kedua itu tentang we have to make a speech gitu. Jadi kayak monolog. Oh, monolog. Yang kedua adalah monolog. Iya, jadi nanti dikasih cue card, terus kita tentang topik tertentu, terus kita harus ngomong selama 2 menit. 2 minutes. 2 minutes. Iya, 2 minutes. Terus yang part ketiga itu kita ada follow up question dari part 2. Jadi misalnya do you think that this phenomena is bla bla bla, kayak gitu. Jadi kayak discussion. Jadi yang ketiga itu discussionsnya ya. Iya. Yang kedua monolog, yang pertama tadi general question about ourselves. Oke, menarik Kayak sekali. gitu. Itu kita masuk ke ruangan itu cuma berdua aja atau ada teman-teman lain nunggu juga di situ atau bagaimana Kak? Berdua sih Kak. Cuma berdua aja ya? Jadi nanti untuk examinernya itu sama kita face to face, terus bakalan direcord suara kita. Jadi pakai recording ya, ada sound recording gitu juga ya ternyata ya. di-record. Wow, oke. Jadi cuma satu aja ya, berarti ya 1 lawan 1 aja ya, Iya. nggak banyak-banyak. Jadi Iya. kalian nggak perlu takut teman-teman, nggak bakalan terlalu banyak interviewernya ya, jadi examinersnya ya tidak akan terlalu banyak gitu ya. Oke, next question ini nggak kalah pentingnya ya. Apa sih menurut Kak Nada hal yang perlu dilakukan teman-teman Epic ini untuk meningkatkan skill atau skor IELTS-nya gitu? Oke, itu sebenarnya pertanyaannya klasik banget ya kayak, tapi pasti cukup challenging juga karena IELTS itu kita nggak bisa mempersiapkannya dalam waktu 1-2 minggu, nggak bisa. Harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, untuk persiapan untuk meningkatkan IELTS tersendiri itu let's say about listening dulu ya Kak ya. Itu kita bisa membiasakan untuk mendengarkan hal-hal tentang bahasa Inggris, misalnya dengan cara mendengarkan podcast. Nah, podcast kayak yang kayak gini gitu ya. Yeah, of course. In English tapi ya. In English ya, bukan in bahasa ya. In English kita bisa belajar vocab baru dari podcast. Kemudian kita juga bisa nonton film nih. Kalau misalnya kan nggak suka podcast, bisa tuh nonton film. Tapi subtitlenya jangan subtitle bahasa Indonesia. Subtitlenya harus tetap English. Iya, English atau English ya, bener, atau nggak pakai subtitle. Oke, itu kalau mau lebih challenging lagi ya. Itu untuk yang listening. Terus untuk yang reading sebenarnya memang kita bisa baca buku atau baca sesuatu yang kita suka. Misalnya ada teman-teman suka K-pop. Nah, ada teman-teman yang suka K-pop kan bisa tuh baca news tentang K-pop tapi pakai bahasa Inggris. Nah, jadi kayak kalian tetap suka dengan topiknya, tapi kalian juga at the same time you learn something from it. True, ya, nice banget itu untuk yang reading untuk ya. Yang reading itu, untuk jadi bisa membaca articles, any topics that you like, can be anything, yang penting dalam English. Good gitu. English. Benar. Terus yang selanjutnya ada yang writing. Nah, writing itu I know that not all of us like writing. Ini notorious banget nih. Iya benar. Pasti susah banget nih nulis gitu ya. Terus gimana nih Kak caranya ini kira-kira? Iya benar. Karena untuk pembiasaannya dulu itu kita bisa write anything. Misalnya kayak you have your own diary. Bisa pakai punya buku diary harian gitu, terus nulis hari ini ngapain aja gitu. Nah itu kan juga at least nggak terlalu berat ya, instead of kayak writing
ayo writing tentang lingkungan. Nah, itu kan kita bingung nih mau nulis apa gitu kan. Betul. Jadi instead of writing something complicated, kita bisa mulai dari sesuatu yang kita suka, yang udah simple ya. tahu, simple banget. Jadi writing. itu terus nanti bisa ditingkatin. Wah, luar lagi. biasa sekali tipsnya. Tadi udah reading udah, writing udah, listening udah, terakhir Nah, nih. speaking, Ini yang susah juga nih. Bener-bener. Wah, dari tadi kita mention susah terus ya. Iya. Ini paling challenging deh. Iya, paling challenging lah Paling ya. challenging ya, paling challenging aja deh. Untuk speaking itu sebenarnya yang pertama aku lebih suka self talk sih. Oke. Jadi kayak aku lagi ngelakuin suatu hal gitu, misalnya lagi masak nih. Oke, you can describe your activity. Kayak right now I am cooking my favorite food, which is misalnya fried rice. Nah, kayak gitu udah deskripsiin aja apa yang kalian lakuin kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya self talk ya jangan sampai pas ada orang nanti kan kalau ada orang dikira gila Nanti kita. jadi awkward ya, jadi make sure kalian di environment yang supportive gitu ya. Iya. Jangan tiba-tiba di cafe terus ngomong sendiri gitu ya. Iya, Agak- benar-benar. Agak serem sih ya, agak out of context gitu. Terus ya. juga bisa kita find your speaking partner. Jadi kayak sesama IELTS learners bisa ya kita Oke, belajar mencari speaking partner ya. partner kayak gitu. Terus syukur-syukur kalau ada yang punya teman dari luar, nah itu bisa tuh dijadiin partner untuk belajar speaking. Kalau ada ya. Kalau ada ya nggak maksa. Mewajibkan ya. Nggak Mewajibkan mewajibkan. ya. Oke. Ya, jadi itu sih kan menurutku untuk how to improve your score in IELTS. Oke. Lalu ini kan untuk yang IELTS ya. Kalau misalnya tips aja sih Kak, singkat aja mungkin ya. Tips buat teman-teman Epic di luar sana itu yang pingin mendaftar LPDP, ya kan? Untuk mempersiapkan language testnya itu, bisa kan ada yang mau IELTS, ada yang mau TOEFL maybe, ada yang mau Duolingo tadi misalnya. Ya. Tuh apa sih sarannya gitu? Oke, jadi untuk overall ya teman-teman, in terms of LPDP dan juga daftar kampus, itu yang pertama kalian harus menargetkan mau ambil apa dulu. Jadi mau ambil TOEFL, mau ambil IELTS, mau ambil Duolingo, pokoknya putuskan dulu gitu. Jangan semua dipelajarin, nanti bakalan overwhelming. Terus yang kedua itu setelah fix, kalian cari univ yang mana yang mau kalian ambil kayak gitu. Misalnya aku di Warwick, nah terus habis itu tentuin dia skornya itu berapa gitu. Misalnya kalau misalnya skor di univ itu lebih tinggi daripada skor yang kalian daftar LPDP, kalian ambil yang lebih tinggi skornya, targetin yang lebih tinggi biar nanti kalau misalnya lolos itu dua-duanya lolos. Nah, jadi itu strategi ya. Bisa diulang sekali lagi Kak strateginya supaya teman-teman inget gitu ya. Jadi untuk untuk target skor itu usahain kalian cari yang lebih tinggi. Kalau misalnya skor di LPDP itu lebih tinggi dari minimum di kampus kalian, itu kalian ambil skor targetin yang LPDP. Yang paling tinggi gitu. ya, Pokoknya yang paling tinggi dan vice versa. Jadi biar kita itu apa sih namanya peribahasanya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya, jadi kalian harus set standarnya yang tinggi sekalian ya supaya kalau lolos satu semuanya bisa. Iya benar. Biar sekali one shot lah ya. Oke benar. One trial gitu aja cukup langsung semua dapat ya. Terus juga udah setelah kalian tahu target skornya, terus be familiar with the question type. Jadi kita harus mulai membiasakan diri untuk tahu lah ya pertanyaan di IELTS itu kayak gimana. Terus juga instructionnya. Karena instruction di IELTS itu beda kan dari English proficiency test yang lain. Betul, lebih panjang-panjang ya. Panjang, dan itu tuh kayak kalau kita nggak nurutin apa yang di instruction itu bakalan salah. Betul. Ya, jadi misalnya kayak harus one word only. Nah, ya udah berarti kalian tulis one word aja. Jangan 3, 5 kayak gitu. Jangan nanti salah ya. Nah, itu justru salah. Itu juga spelling juga important ya kayak. Iya, benar banget, spelling, terus kemudian understanding the instruction. Nah, itu hal yang paling krusial sih di IELTS menurutku. Jadi that's why you have to familiar with the topic and also the question. Please be familiar with the topic, the questions. Ya, oke. Itu dan start from now, just do it. Luar biasa sekali. Tuh, Ya, sebuah itu sih. poin penting dari Kanada tolong diperhatikan ya teman-teman Epic di luar sana.
Ini penting banget juga. Lalu ada pertanyaan berikutnya, ini nggak kalah pentingnya pertanyaan ini. Kanada ini, menurut Kanada seberapa penting sih ikut bimbel atau persiapan atau IELTS preparations for example menurut Kanada? Apakah Kanada pernah dan merasa terbantu nggak sih kalau ikut kayak seperti ituan? Ya, jadi in my perspective ya, kalau misalnya kita ikut IELTS preparation itu juga sangat membantu karena kita tahu IELTS itu kan tesnya itu kan kayak banyak banget yang harus dipelajari kan. Kalau misalnya kita nggak tahu mana yang harus dipelajari duluan itu bakalan susah ke depannya. Nah, dengan mengikuti IELTS preparation class itu akan membantu untuk menjadi lebih terstruktur. Jadi belajarnya kita itu bisa lebih terstruktur. Kita tahu mana sih yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Jangan sampai kita pelajarin yang susah-susah dulu kayak gitu. Nah, itu kan nggak match kan. Jadi dengan mengikuti IELTS preparation class itu akan membantu kita untuk lebih terstruktur dalam belajar. Nah, selain itu Kak, tentunya kalau di IELTS preparation class kan pasti ada tutor-tutor yang berpengalaman. Jadi ada banyak high qualified tutor yang akan membantu selama progres kita. Nah, itu poin pentingnya sih Kak menurutku, kayak having someone to give you feedback, especially in terms of speaking dan juga writing. Itu perlu banget sih. Kita nggak bisa belajar mandiri gitu, nggak bisa menurutku. Akan sangat challenging. Berarti menurut Kak Rada ikut IELTS preparations, ikut bimbel itu penting ya Kak ya? Iya, penting menurutku. Terus selain itu kita juga bakalan dapet teman yang suportif dan juga atmosfer yang sangat kondusif gitu ketika belajar. Nah, itu juga mempengaruhi performance kita Kak. Oke. Menyambung ungkapan dari Kananda tadi. Epic English ini juga sedang menawarkan sebuah program IELTS preparations ya untuk batch 2 LPDP tahun ini, dan kita buka setiap bulannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau join itu bisa banget cek Instagram kita di bawah ini ya. Instagram kita bisa kalian follow, terus kalian bisa cari info sebanyak-banyaknya di situ. Instagram kita nggak cuma soal jadwal tapi banyak tips and trik juga di dalamnya. Nah, tadi Kak Rada mention ya kalau misalnya feedback itu penting ya. Di Epic English ini kita akan menyediakan seorang tutor yang akan memberikan feedback yang luar biasa buat teman-teman yang kalian butuhkan in terms of speaking, writing, listening, bahkan reading pun kita bakalan kasih feedback setiap minggunya buat kalian. Jadi jangan ragu-ragu, kalian harus ikutin IC Epic ya, Epic Indonesia College ini. Kalian harus follow Instagramnya ya, jangan sampai tidak di follow. Oke. Untuk mengakhiri podcast kita hari ini gitu ya, 1-2 patah kata semangat, mungkin kata-kata mutiara untuk teman-teman Epic di luar sana yang ingin Kak Rada sampaikan supaya mereka semakin semangat gitu daftar LPDP-nya, yang lagi galau mungkin, lagi sedih, terpuruk mungkin ya gitu. Yeah. 1-2 patah kata mungkin. Jadi untuk teman-teman Epic di luar sana yang sedang berjuang, apapun perjuangan kalian, jangan patah semangat, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan di masa depan. Dan work in silence and let your success make noise. Luar biasa sekali ya. Sebuah kata-kata yang sangat deep banget meaningnya, yang bisa kalian aplikasikan ke dalam hidup kalian. Siapa tahu itu bisa membantu kalian keluar dari struggle kalian saat ini. Saya rasa itu saja buat podcast Epic episode pertama kita ini. Jangan lupa buat tetap follow Instagram kita di bawah ini. Lalu nanti kalian bisa mencari banyak info soal LPDP dan soal program kita sendiri. Ingat, kita selalu buka program setiap bulannya. Bisa online, bisa offline. Kalian dapat semua fasilitas yang kalian cari di situ. Epic English, mantap!